Rakyat Indonesia, Amerika Serikat bakal bersatu jaga Laut Cina Selatan. Indonesia dan Amerika Serikat meluncurkan dialog strategis untuk bekerja sama dalam isu-isu yang mencakup mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Mengutip Reuters, hal ini disepakati Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menlu Rakyat Indonesia Retno Marsudi di dalam pertemuan tatap muka keduanya di Washington. Indonesia adalah mitra demokrasi yang kuat bagi Amerika Serikat. Kami bekerja sama di banyak bidang yang berbeda, kata Blinken. Hal senada juga diamini Menlu Retno yang menyebutkan kepada Blinken bahwa kemitraan yang kuat dengan Indonesia akan menjadi aset utama untuk meningkatkan keterlibatan Gedung Putih di kawasan Asia Tenggara. Adalah harapan saya dan pemerintah Indonesia untuk memajukan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, katanya. Washington sudah lama berupaya mengekang pengaruh Cina yang semakin besar di lautan yang kaya hasil alam itu. Cina sendiri mengklaim hampir 90% LCS dengan konsep garis putus-putus yang membuatnya kerap tegang dengan negara ASEAN, termasuk rakyat Indonesia di utara Natuna. Rakyat Indonesia dan Amerika Serikat telah membangun pusat pelatihan maritim baru senilai $3,5 juta atau setara 50 miliar di wilayah Batam, Kepulauan Riau pada bulan Juni lalu. Hal ini untuk membantu mengamankan situasi di LCS. Sebagai sahabat dan mitra bagi Indonesia, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan regional dengan memerangi kejahatan domestik dan transnasional, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim kala itu. Dalam era Presiden Joe Biden, terjadi beberapa ketegangan militer antara Washington dengan Beijing. Awal bulan lalu, China mengirimkan pesawat tempur siluman ke LCS setelah mengecam aksi Amerika Serikat yang mengirim kapal USS Surtil Wilbur untuk memasuki perairan yang diklaim oleh Beijing. Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut bahwa USS Curtis Wilbur berada di LCS dalam misi melaksanakan patroli kebebasan navigasi. Terbaru, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan menolak klaim China di LCS dalam rangkaian kunjungannya ke ASEAN, Vietnam, dan Singapura. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan mengapresiasi dan mendukung adanya latihan bersama TNI Angkatan Darat dengan US Army. Sinergi ini penting untuk meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kesepahaman menyikapi perkembangan geopolitik dan geostrategis global, terutama perkembangan regional di Laut Cina Selatan. Saya mendukung langkah TNI Angkatan Darat dan US Army yang melakukan latihan tempur bersama. Hal ini penting untuk membagi pengalaman, sinergi, serta kesepahaman bersama dalam upaya mewujudkan perdamaian global, ujar Syarif dalam keterangannya. Bagi Indonesia, hal ini sekaligus simbol bahwa militer Indonesia selalu siap siaga dalam menyikapi berbagai perkembangan global, terutama ketegangan di Laut Cina Selatan, imbuh anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini. Seperti diketahui, latihan bersama ini akan berlangsung dari Minggu sampai Sabtu dan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat di Martapura, Amborawang, dan Makalisung. Lebih lanjut, polisi senior Partai Demokrat ini menegaskan ikut mewujudkan perdamaian dunia adalah amanat konstitusi. Oleh karenanya, segala bentuk upaya dan keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah keniscayaan, terutama bagi TNI yang merupakan penjaga benteng Republik. Dengan adanya latihan gabungan ini, diharapkan militer Indonesia semakin profesional, tangkas, dan menajamkan perannya dalam menyikapi berbagai situasi global yang terjadi. Sebagaimana diketahui, situasi di Laut Cina Selatan yang semakin memanas memberikan atensi bagi banyak negara. Jerman mengirimkan kapal perangnya ke kawasan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Inggris juga mengirimkan kapal perang terbesarnya di kawasan ini, yakni kapal induk HMS Queen Elizabeth. Situasi ini semakin meningkatkan eskalasi militer di salah satu kawasan perairan paling strategis